Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik, yang tidak pernah sekejap pun kecuali melakukan kebaikan bagi segala-galanya. Tidak pernah ada sekejap saja Allah berbuat jelek kepada hambanya. Yang buruk adalah hambanya menzolimi dirinya sendiri. Siapapun yang meyakini Allah maha baik, dia akan menyikapi ujian hidup ini pasti dengan kesabaran. Kita simak uraian dari Imam Ibnu Athaillah 115. Bismillah. Kajian Al-Hikam nomor 115. Sebentar, ini tolong digeser ke sini Bapak-bapak, ikhwan, santri. Silakan ibu-ibu ikhwan boleh nyaman. bergeser. Mungkin ibu-ibu lebih nyaman kalau bapak-bapaknya lebih maju, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Liyukhaffif alamal bala'i 'alaika ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubli laka falladhi wajahatka minhul aqdaru huwalladhi 'awwadaka husnal ikhtiyari. Seharusnya terasa ringan kepedihan bala yang menimpa kepadamu karena engkau mengetahui bahwa Allah yang menguji kepadamu, maka Allah yang menimpakan kepadamu takdirnya itu, dan dia pula yang telah biasa memberi kepadamu sebaik-baik apa yang dipilihkan untukmu. Seharusnya terasa ringan bala musibah yang menimpa kepadamu karena engkau mengetahui bahwa bala ini Allah menguji padamu, dan yang menguji ini adalah Allah Tuhan kita yang setiap waktu memberikan kebaikan kepada kita. Maka pada bala ini pun adalah dipilihkan oleh Allah sebaik-baik takdir, walaupun mungkin nafsu kita tidak menyukainya. Pada umumnya kita ingin uang banyak, kedudukan tinggi, dihormati, populer, serba mudah, dikagumi orang. Ya, kita menginginkan serba yang kita anggap baik. Tapi di sisi Allah yang maha tahu segalanya, belum tentu hal tersebut baik bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau tidak menyukai padahal baik menurut Allah. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya kita akan termasuk ahli sabar kalau kita selalu menafakuri bahwa selama ini
kita ini diurus oleh Allah dengan baik. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk untuk kita. Tidak ada. Sekejap saja tidak ada. Jadi kalaupun Allah memberikan ujian kepada kita, pasti ini pun baik. Nah, keyakinan ini membuat kita lebih ringan menghadapi hidup ini. Karena beratnya ujian itu kalau kita tidak ridho, tidak mau menerima. Kenapa kita tidak menerima? Karena menganggap ini tidak cocok dan buruk menurut kita. Allah yang menciptakan kita sangat tahu keadaan kita, batasan-batasannya lebih tahu bahkan dari kita sendiri. Allah tahu kadar iman kita, kadar intelektual kita, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu segala keinginan kita, baik terucap maupun tidak terucap. Allah tahu apa yang dipikirkan oleh kita, Allah tahu apa yang terlintas di hati kita, dan Allah sangat tahu apa yang membahayakan kita, apa yang baik untuk kita. Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Kita menganggap baik itu biasanya sesuai dengan nafsu kita. Kita merasa banyak uang itu baik. Kita merasa kalau dipuji-puji orang itu sukses. Kalau karir melesat itu dianggap sukses. Padahal di sana peluang ujub, peluang sombong, peluang dengki kepada yang lain. Maka bagi kita tidak ribet dalam hidup ini. Kita tidak usah mengasosiasikan kesuksesan dengan casing duniawi. Sukses bagi kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang sukses itu adalah yang makin kuat imannya dan makin melimpah amal solehnya. Dah, itu. Rezeki bereslah, tidak akan kemana-mana, tidak ada yang ketukar. Apa yang untuk saya tidak akan ke teman-teman sekalian, apa yang untuk teman-teman juga tidak akan ke saya. Tapi jadi amal soleh atau tidak, nah itu pekerjaan kita. Rezeki sudah beres pembagiannya, tinggal jadi amal soleh atau tidak. Apakah kita berinteraksi dengan rezeki meningkatkan iman atau melemahkan iman? Apakah kita berinteraksi dengan rezeki jadi amal soleh atau jadi dosa? Itu jadi lebih simpel otak ini, ya. Nah, kita lihat sebuah hadis Rasulullah SAW tentang mayusibu muslima, tentang musibah. Ada, sebentar hadirin, tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasabin, capek. Kita maunya mas seger terus ya, fit, nggak ada capeknya. Kita maunya sebentar saya carikan dalilnya ya, maaf. Kita maunya tidak ada capeknya, dan capek menganggap sesuatu beban. Padahal capek itu bagian dari nikmat. Mayusibu muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghamin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Tidaklah muslim ditimpa letih, lelah. Ini bagian dari nikmat letih itu hadirin. Kalau tidak kita jadi robot.
Pada saat kita capek sekali, kalau kita capeknya dalam kebaikan, maka capek itu penggugur dosa. Tidak usah kita acting, mengharapkan orang lain tahu kita pejuang yang berat. Tidak perlu. Capek jualan, capek bekerja, capek ngurus anak, capek berkhidmat ke suami, capek mencari nafkah, capek bekerja, capek belajar, itu bagian dari cara Allah menggugurkan dosa. Kan dalilnya seperti itu, mayusibu muslimah, tidaklah menimpa seorang muslim min nasobin, capek, wala wasobin, sakit, berbagai penyakit yang terus menerus terus menimpa, wala hammin, cemas, galau dengan yang belum terjadi, wala husnin, sedih, pilu dengan yang sudah terjadi, wala azan, gangguan-gangguan yang menyakitkan perasaan, dihina, difitnah, dikucilkan, dipermalukan, dibuli, wala ghamin, kesusahan-kesusahan, hatta syaukati yusyakuha, hingga tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha, kecuali dengannya Allah menghapuskan khotoyah, kesalahan-kesalahannya. Sekali lagi, ada berapa? Ada 6 nih. 1, capek, bagian dari nikmat tuh. Jadi yang kedua, sakit, berbagai jenis penyakit. Yang ketiga, cemas, galau dengan yang belum terjadi. Yang keempat, sedih, pilu dengan yang sudah terjadi. Yang kelima, diganggu oleh orang-orang yang menyakiti kita, ya biasanya keperasaan. Dan yang keenam, ghamin, kesusahan-susahan. Nyari nafkah susah, bayar hutang susah, nyekolahkan anak susah, bayar cicilan susah, bayar kontrakan, pokoknya serba susah. Bahkan tertusuk duri sekalipun, kecuali Allah menggugurkan dosanya, bagai menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Maaf, ini ada saudara kita yang tunarungu hadir di sini. Adakah? Terima kasih, saya dengar saudara kita yang tunarungu ada? Ada? Masya Allah, ya tidak apa-apa. Terima kasih. Jadi kita akan aktifkan kembali kajian Kamis, malam Jumat, dan khutbah Jumat juga dengan yang bisa bahasa isyarat, supaya saudara kita bisa mendapatkan manfaat. Jadi kalau sudah capek, ya sudah, tidak usah diposting, tidak usah keluh kesah, tidak usah pamer, merasa paling capek sedunia. Padahal Allah membuat kita capek karena Allah menggugurkan dosa kita. Jangan sampai didagangkan capeknya kita untuk penambah simpati orang ke kita. Tidak perlu. Capek, nikmati saja. Jangan, capek nih, kerja tuh capek, ngantor capek, ya sudah, nggak usah kerja. Capek ngurus anak 5, sebutkan, apa gunanya? Orang ada yang nangis-nangis ingin punya anak, dikasih 5, capek lagi. Ya dan yang kata enggak 5. Kalau Allah ngasihnya segitu, berarti pahalanya luar biasa. Jadi pemimpin tidak boleh mengatakan, saya capek memimpin kalian, turun. Capek tidak boleh didagangkan untuk membuat orang jadi simpati ke kita. Capek itu nikmat dari Allah, digugurkan dosa. Sakit, mulai dari kepala, pundak, lutut, kaki, kepala pusing, hidung mampet, mata jangar, telinga mendengung, sariawan, gigi, gusi bengkak,
susah nelen, apapun sakit yang ada pada kita itu pasti menjadi kebaikan kalau disikapi dengan benar. Allah tahu kita ingin sehat, kita ingin fit, kita ingin ya sehat terus. Tapi di sana ada ujub, ada ria, ada maksiat. Sehat itu kalau tidak pakai iman, peluang maksiatnya lebih banyak. Benar? Tidak usah ingin sakit. Tapi kalau diberi sakit, ridho, terima. Tidak usah keluh kesah. Ini pasti baik. Ini yang ngizinkan kita sakit itu yang maha baik. Tahu kita ingin sehat, tahu kita berusaha sehat, tapi toh diberi sakit, ada penggugur dosa di sana. Sariawan, enggak sariawan, baceo, ngomong terus. Halang-halangi oleh Allah supaya tidak maksiat mulutnya. Makanya kalau sakit, ridho, tidak usah komplain. Apapun jenis sakitnya pasti dengan izin Allah, pasti sudah diukur oleh Allah pas. Tapi dari mana biayanya? Kalau kita ridho, kita sabar, kita istighfar, ada jalannya nanti rezekinya. Ada rezekinya. Jangan risau. Asal kita pasrahkan ke Allah, terima. Ingat ilmu benjol, kalau jidat kena genteng bagaimana? Benjol. Tidak boleh mengatakan saya tidak terima, karena sudah ada tanda terimanya.